pagi ini saya rindu sekali membagikan firman Tuhan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Sabtu yang lalu ya Tuhan berbicara kepada salah satu saudara kita berkata, terlalu banyak kita mendengar berita-berita tentang COVID, tetapi lupa mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu lebih penting di dalam hidup kita. Karena suara Tuhan itulah yang menentukan di mana kita berada, bahaya yang akan kita hadapi. Saudara-saudara, kalau kita alami, sebelum kita ke mall, sebelum kemana kita minta pimpinan Tuhan. Selalu sesudah kita keluar atau beberapa hari kemudian tempat itu ada kejadian. Tuhan akan memberikan kita tuntunan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan akan memberikan pimpinan. Kalau sekarang Google Map saja ya bisa menuntun kita yang tersesat di jalan untuk keluar dari tersesat, apalagi Tuhan kita yang menciptakan semua ilmu di muka bumi ini. Ya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 10 ya, bagaimana kita belajar mendengar suara Tuhan ya. Nah, di sini dari ayat pertama sampai 16 ya. Yohanes 10 ayat 1. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan ada lagi kepadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Amin. Thank you. Ya, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada
dokumen-dokumen tentang terjadinya 9/11. Ya, ini kalau hitung 20 tahun yang lalu, baru saja kurang lebih terjadi 12-13 jam yang lalu baru terjadi. Di dalam kesaksian orang-orang yang masih hidup itu, mereka ini berkata, ada suara yang berkata kepada mereka, jangan pergi bekerja pagi ini. Jangan pergi bekerja. Ya, dan mereka mentaatinya, ada yang masih ragu-ragu, dan sebelum mereka mengambil keputusan untuk berbuat yang lain, tahu-tahu di TV mereka lihat bahwa tabrakan kapal terbang sambung menyambung di World Tower itu, di New York Twin Tower itu ya. Ini kejadian 20 tahun yang lalu. Dan mereka berkata bahwa luar biasa Tuhan yang menuntun mereka. Jikalau mereka ada di situ, mereka juga mungkin bisa jadi salah satu korban dari kurang lebih 3.000 orang yang mati dalam jam itu. Saudara bisa bayangkan berapa bersyukurnya mereka saat mereka melihat begitu banyak teman-teman mereka yang berjatuhan dari gedung yang setinggi 400 meter itu. Luar biasa. Ya, dan ada juga yang memberikan kesaksian waktu mereka sedang menuju ke tempat bekerja, ada orang yang menyenggol mobil mereka. Karena menyenggol, akhirnya mereka harus berhenti berurusan dengan polisi, berurusan dengan segala macam. Akhirnya mereka akan tiba di tempat kerja terlambat. Tapi di perjalanan, di radio, mereka mendengar tempat mereka kerja itu sedang runtuh. Coba bayangkan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah selalu rindu untuk menuntun kita semua. Saudara-saudara, Tuhan itu rindu untuk menuntun kita karena kita ini anak-anaknya. Dan Tuhan yang kita sembah ini hidup dan masih berbicara sampai hari ini. Kita aminkan? Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan sedang menuntun kita. Apakah kita rindu untuk mendengar suaranya? Apakah kita mengenal suaranya? Bahwa domba yang benar itu mengenal Tuhannya, ya mengenal gembalanya, dan mengenal suara. Itu harus. Kalau dia belum mengenal, itu ada kemungkinan domba tetangga. Ya, kalau dombanya yang punya adalah gembala, firman Tuhan katakan makan mengenal. Ada satu video klip, ada di daerah satu pertanian, ya. Pada waktu itu ada anak-anak yang pengunjung datang. Petani itu bilang begini, kamu panggil itu domba-domba yang sedang makan rumput. Waktu mereka memanggil, tidak ada satu domba pun yang angkat kepalanya. Satu pun tidak ada, tetap mereka makan rumput. Tidak ada. Tetapi pada waktu mereka beberapa orang sudah coba, tetapi tidak ada yang angkat kepalanya. Ya, tapi pada waktu dombanya bersuara memanggil, semuanya langsung berjalan menuju ke gembala. Luar biasa. Domba saja mengenal suara gembalanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih mengenal suara di TV, suara penyiar, suara penyanyi, suara orang-orang, atau suaranya Gladys Premier kita yang tiap hari, ataukah kita lebih kenal? Ada orang yang berkata, tiap jam 11 dia sudah tunggu di TV, ingin dengar suara dari Gladys Berry Chilton. Tetapi suara Tuhan dia tidak nanti-nanti. Ya, harus hati-hati itu. Nah, di sini ya kita lihat ini ayat itu yang berkata, ya, ini orang-orang yang datang sebelum Tuhan Yesus, ya,
Mereka adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mengenal mereka. Memang benar, banyak orang di zaman Tuhan Yesus yang datang, ya, banyak dari mereka itu adalah pencuri dan perampok. Sifat dari pencuri dan perampok itu untuk ambil untuk diri mereka sendiri. Apapun yang mereka kerjakan untuk diri mereka sendiri. Tetapi kalau Tuhan Yesus, ya katakan, aku datang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, kalau di sini Tuhan Yesus katakan bahwa kalau orang upahan, ya, orang upahan salah satunya ada binatang buas datang, dia melarikan diri. Tetapi gembala yang punya domba-domba, dia tidak akan melarikan diri. Dia akan membela domba-dombanya. Puji syukur, Tuhan Yesus adalah gembala agung kita yang baik. Siapa yang bersyukur hari ini? Amin. Bahwa dia memberikan nyawanya untuk kita. Ayat 10 katakan, ya, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tahu nggak? Itu tuh Tuhan lagi berbicara tentang si setan itu. Yang selalu datang untuk mencuri damai sejahteramu, membunuh imanmu, dan membinasakan hidupmu. Itu adalah sifat daripada setan daripada mulanya. Dia memakai segala macam cara untuk merusak kita manusia. Kita orang-orang percaya selalu setiap hari dicuri damai sejahtera kita, dicuri iman kita dan kehidupan kita. Itulah pekerjaan iblis. Tetapi Tuhan Yesus datang, dia memberikan hidup. Dia memberikan hidup, bukan saja hidup saja, tapi hidup di dalam segala kelimpahan. Bahasa aslinya tuh zoe, ya, hidup di dalam quality yang sangat tinggi. Quality sorgawi itu yang ia berikan kepada kita. Jadi standar yang ada di sorga itu dibagikan kepada kita di dunia itu. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Ya, saudara ingat ada satu ayat di Mazmur yang berkata, akulah, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Siapa yang berkata itu? Daud. Di Mazmur berapa? Mazmur 23, amin. Hafal itu. Berarti di sini yang berkata ini sama. Tuhan adalah Bapa, kita adalah gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus berkata yang sama. Berarti Tuhan Yesus ini adalah Bapa itu juga yang datang ke muka bumi ini. Dia adalah yang gembalanya, ya. Dia memberikan nyawa bagi kita semua. Ya, ayat 12, sedangkan orang upahan bukan gembala, ya, bukan pemilik domba sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba lalu lari, sehingga serigala menerkam mereka, mencerai-beraikan domba itu. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, karena kita ini telah dibayar dibayar oleh darahnya untuk menjadikan kita domba-dombanya. Jadi tidak perlu harus takut di muka bumi ini. Ya, tidak perlu harus takut di muka bumi ini. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, Ia akan senantiasa menjaga kita sampai selama-lamanya. Ya. Ayat 14, inilah aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, Tuhan Yesus gembala yang baik. Apakah kita kenal Dia? Ya, di dunia ini kadang-kadang kita ingin berkenalan dengan presiden, dengan jenderal tertentu atau orang kaya tertentu supaya bisa memberikan kita bisnis atau pekerjaan. Ya, sering kita ingin kenal dengan bintang film tertentu. Saya nggak bilang saudara-saudara. Saya lihat di sini kalau bintang film yang terkenal datang, wow, orang pada berebutan ingin kenal. Tetapi banyak orang lupa untuk dia lebih mengenal Tuhan. Karena orang-orang yang terkenal itu kita boleh dapat tanda tangan.
tapi dia juga nggak kenal kita. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus katakan, aku mengenal domba-dombaku. Nah, di sini hari ini ya saya akan bagikan ada 7 cara Tuhan berbicara kepada kita. Dalam yang pertama, Tuhan berbicara melalui firman-Nya yang sudah tercatat ini. Tuhan berbicara melalui firman yang sudah tercatat ini. Tuhan sudah mempersatukan melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya, mulai dari kitab Kejadian, kurang lebih tulis 1400 sebelum Tuhan Yesus, dan kitab Wahyu 100 tahun sesudah Tuhan Yesus. Dari kitab ini 1500 tahun. Masa pertama sampai akhir. Tuhan itu berkata bahwa dia itu ingin berbicara kepada domba-dombanya. Ya. Akhir-akhir ini setiap kali kalau saya menelpon ingin berbicara kepada seseorang, ya, resepsionis itu selalu bilang begini, tolong baca di website kita. Ya, di website kita sudah perusahaan kita dan peraturan-peraturannya semua itu ada di website kita. Ya, kalau saya harus menerangkan kepadamu bisa berjam-jam, tetapi kamu baca aja. Ya, dan Tuhan itu sudah creating website-nya, yaitu Alkitab ini. Kalau saudara mau tahu kisahnya, bacalah ini. Ya, kalau saudara baca dan firman itu hidup seperti suara itu berbicara ke dalam itu namanya rema. Firman Tuhan ini tercatat, ini namanya logos, tercatat. Tapi kalau dia berbicara kepada kita, itu namanya rema, bahasa Grekanya ya, rema. Berarti Tuhan itu sedang berbicara kepada kita. Dan dia selalu menuntun kita itu di sini. Nah, kalau kita tidak mengerti, ya kita akan mudah tersesat. Tapi kalau yang menuntun kita ini adalah sudah tercatat, maka itu kita akan dituntun selalu. Jangan abaikan untuk pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan minta Tuhan untuk berbicara kepada kita. Jangan baca ini hanya bagaikan baca koran, habis itu berlalu. Ya, tapi baca, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, apa artinya ini? Ingat loh, yang menulis ini adalah Roh Kudus atau diilhamkan Roh Kudus memakai tangan para nabi dan para rasul untuk menulisnya. Oleh karena itu kalau kita ada di sini, ayat yang seperti tadi itu yang kita baca akan berbicara di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita yang mengerti akan firman Tuhan lebih mudah nggak tersesat. Banyak orang itu kalau nyetir mobil suka tersesat karena mereka tidak pelajarin itu map. Kalau mereka pelajarin tidak tersesat. Ya pasti ada tanda-tanda di jalan itu. Oleh karena itu yang pertama sekarang, belajar firman Tuhan supaya firman itu berbicara kepada kita. Kalau kita kosong, ya tidak ada yang masuk ke sini, kita mau keluarkan apa? Ada yang baru-baru ini di YouTube bilang, kalau kita kasihnya air, keluarnya nggak mungkin susu, tetapi keluarnya air. Tapi kalau mau susu, harus susu. Ya, oleh karena itu hidup kita, kalau kita mau firman yang keluar dari hidup kita, selalu baca firman Tuhan, merenungkan, karena Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Yang kedua, ia langsung berbicara ke dalam lubuk hati kita. Di dalam firman Tuhan katakan bahwa roh kita adalah pelita. Roh kita adalah pelita. Ya, untuk menerangi hidup kita. Tuhan berbicara ke dalam lubuk hati kita. Atau kadang-kadang yang orang bilang suara hati kita yang terdalam. Ya, ingat itu harus bedakan. Ada manusia punya suara hati, tetapi Tuhan memakai
ini yang sama, channel yang sama untuk berbicara kepada kita. Berapa banyak orang waktu dia mau keluar, suara hatinya katakan begini, jangan keluar karena ada bahaya di depan. Dan dia mentaatinya. Berapa kali saya sama Ibu Ruth, kami selalu alami, kita selalu minta dituntun. Ya, Ibu Ruth berapa waktu yang lalu dia itu dituntun oleh suara dari dalam ini. Ya, katakan begini, kamu pergi ke toko itu. Dan dia waktu pergi ke toko itu di Central Coast, di situ dia bertemu dengan satu ibu yang sedang menjaga toko. Ya, ibu di orang Hindu dari Bali. Dan mulai berkenalan. Mulai berkenalan. Ibu Ruth mulai banyak sedikit-sedikit bicara tentang kasih Tuhan. Waduh, sekarang orang Hindu, dia bilang namanya Ibu Leila, dia itu bilang begini, saya belum pernah merasakan kasih Tuhan dari seorang yang lain. Ya, merasakan bahwa kok bisa ada orang bisa mengasihi saya, bisa menuntun saya. Luar biasa. Sekarang dia mulai buka, pintu terbuka untuk Injil Kristus. Luar biasa. Kalau kita ada dalam Tuhan, Tuhan berbicara. Cuma kita mesti bedakan. Ya, kita perlu tes. Ya, kadang-kadang suara manusia kita sendiri, kita juga harus bedakan. Ingat, kalau suara Tuhan itu selalu disertai dengan damai sejahtera. Disertai dengan ketenangan. Kalau kita ada keraguan, ada apa, tolong tanya kepada Tuhan lagi. Seperti ada satu orang ngajak kita untuk investasi, ya, satu orang ajak kita untuk investasi. Kalau kita tidak ada rasa damai, ya, suara hatinya tuh goncang begini, ya, jangan ikut, karena kemungkinan besar akan bahaya atau hilang itu investasi kita. Oleh karena itu selalu minta Tuhan pimpinan. Oleh karena itu kita ini yang kedua, Tuhan berbicara langsung ke dalam hati kita. Yang ketiga, Tuhan memakai orang lain. Tanpa nggak sadar ada anak kecil pun bisa berbicara kepada kita untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai. Tanpa dia sadar dia bisa pakai. Di firman Tuhan, Tuhan bisa memakai kuda kecil, keledai, untuk berbicara kepada seorang nabi. Nabi palsu maksudnya. Tuhan bisa berbicara. Ya, Bileam itu keras kepala. Tuhan bisa berbicara. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk berbicara kepada kita. Ingat, buka hati. Jangan keraskan hati. Oh, ini hanya orang tertentu yang bisa berbicara kepada Tuhan, bisa memakai. Tuhan bisa memakai nabinya. Tahu-tahu kita bertemu, Tuhan menyampaikan pesan tertentu. Tuhan bisa pakai pendeta kayak kita untuk pengajar saat berbicara. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Amin. Tuhan sedang memakai malaikat Tuhan pun untuk berbicara kepada kita. Tuhan bisa pakai. Seperti Tuhan memakai malaikat untuk berbicara kepada Ibu Mary, Ibu Maria, bahwa Tuhan Yesus akan hadir di muka bumi ini dan lahir melalui kandungannya. Amin. Yang keempat, Tuhan itu berbicara mengenai dengan vision. Dengan apa? Vision. Visi itu Tuhan membukakan rahasia-rahasia sorgawi, rahasia-rahasia akan datang, ya, rahasia yang akan datang melalui satu penglihatan secara rohani. Kadang-kadang mata jasmani tidak bisa melihat, tapi Tuhan memperlihatkan secara visi. Contohnya di dalam Daniel, ya, apa yang sedang kita alami saat ini, banyak hal itu sudah dilihat oleh Nabi Daniel. Kalau saudara baca di Daniel 1 sampai Daniel 12, hampir semua itu mengenai visi Tuhan.
yang Tuhan berikan untuk Daniel, Tuhan berikan untuk Nebukadnezar, Tuhan berikan untuk apa yang akan terjadi. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah kitab visi, di mana Tuhan berbicara kepada dunia yang akan datang pada waktu 100 tahun yang lalu, tahun 100 sesudah Tuhan Yesus, ya Masehi itu. Ya, Tuhan berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, memberikan visi tentang apa yang sedang terjadi. Luar biasa bukan? Tuhan itu dapat berbicara. Ya, kadang-kadang di dalam kita tersendiri, tahu-tahu dalam detik itu ada kelihatan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan sebelum. Itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan kita hidup. Amin. Ia sedang berbicara kepada kita. Tergantung kita itu waktu Tuhan berbicara tuh hatinya di mana. Berapa banyak ya bapak-bapak, istri sedang bicara, matanya sedang tertuju di Olimpiade punya. Jadi istri ngomong-ngomong dia nggak dengar. Kenapa? Dia punya ini semua lagi lihat di olahraga, lagi film tertentu dia lagi nikmati, dia nggak dengar. Ya, bahkan jawabnya lain. Istri ngomong lain, suaminya ngomong lain. Kenapa? Karena dia punya ini. Berapa banyak dari kita Tuhan sedang berbicara kepada kita, kita bahkan menjawab yang lain-lain. Ya, kenapa? Gak konsentrasi, gak fokus ke Tuhan. Ya, kita mesti belajar seperti Samuel. Ya, berbicara seperti waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, Nabi Samuel yang masih muda, kanak-kanak. Waktu itu dia tidak mengerti, tapi dia bertanya kepada kepada Imam Eli. Dan ya, Imam Eli itu langsung menerangkan kepada dia bahwa Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan itu selalu rindu untuk berbicara dengan kita. Rindukah kita akan suara Tuhan? Atau lebih rindu suara TV? Atau film Netflix? Apalagi ya, lebih rindu ya. Ayo, sekarang yang kelima. Luar biasa, ini supaya tahu. Tuhan berbicara melalui mimpi. Ya, Tuhan berbicara melalui mimpi. Waduh, saya sering mimpi. Mungkin bilang, habis mimpi saya lupa. Itu bukan Tuhan yang berbicara kalau habis mimpi Tuhan lupa itu. Ya, ada juga kadang-kadang mimpi menakutkan. Itu mah nightmare. Mungkin kemarinnya lagi stres, malamnya nightmare. Ya, tapi kalau mimpi dari Tuhan sedang berbicara, meskipun pendek, Dia akan memberikan artinya kepada kita. Dia memberikan artinya. Dan itu akan terus berbicara ke dalam hati kita setiap hari sampai kita sadar atau kita mentaatinya. Ya, oleh karena itu, ya, kita ini perlu membuka telinga kita. Pada waktu mimpi ini saya hanya kasih nasihat saja, seperti yang di Alkitab, ya. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud dari mimpi ini? Apa yang sedang Engkau berbicara? Ingat, Tuhan itu 24/7. Di firman Tuhan katakan penjaga Israel tidak pernah tidur. Ya, tidak pernah tidur 24/7. Sekarang segala sesuatu news 24/7. Tuhan dari zaman dulu sudah 24/7. Ia tidak pernah tidur. Jadi bagi kita yang mengatur waktu kita untuk menyesuaikan dengan waktu Tuhan. Ingat, Tuhan berbicara melalui mimpi. Ya, tapi kalau mimpinya nggak tahu, jangan terjemahkan sendiri. Tanya Tuhan. Tuhan, ini maksudnya apa? Di Alkitab mereka selalu menanyakan, ada Raja Nebukadnezar mimpi, Daniel yang menerjemahkan, ada Raja Firaun mimpi, Yusuf yang menerjemahkan. Ya, luar biasa. Tuhan masih sampai saat ini berbicara kepada kita melalui mimpi. Ada orang kadang-kadang Tuhan ingin berbicara firman dia nggak tahu-tahu karena nggak tahu, ya.
Tuhan akhirnya harus berbicara melalui mimpi supaya membuat dia teguran itu dia sadar. Nah, sekarang yang keenam, Tuhan berbicara suara langsung. Ingat, Tuhan kita itu hidup, dia bersuara. Tapi memang di dalam Alkitab itu jarang Tuhan berbicara langsung. Ya, ada di Abraham Tuhan berbicara langsung. Di Adam dan Hawa Tuhan berbicara langsung. Ya, di dalam hidupnya Musa, ya Tuhan berbicara langsung atau Tuhan memakai malaikat untuk berbicara kepada Musa. Di dalam hidup nabi-nabi, ya Yosua, Tuhan berbicara langsung tapi melalui malaikat Tuhan. Luar biasa. Tuhan bisa berbicara audible. Audible itu langsung suaranya. Ya, ingat loh. Tuhan itu Tuhan yang hidup berbicara. Ingat, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan Tuhan. Kalau kita punya telinga, apakah Tuhan kita tidak punya telinga? Firman Tuhan katakan ia mendengar suara kita. Tuhan kita punya mulut karena ia berbicara. Ya, oleh karena itu Tuhan yang kita sembah itu waktu ia menyatakan diri kepada muka bumi ini, dia juga datangnya sebagai manusia seperti saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, yang terakhir ada yang ketujuh, Tuhan berbicara melalui insiden atau kejadian dalam hidup ini. Ya, yang seperti tadi pembukaan saya, waktu ada orang yang sedang berjalan menuju ke tempat kerja di gedung World Trade Center di hari pagi itu. Ya, tapi tahu dia disambar, mobilnya ditabrak. Dia marah-marah, dia maki-maki, kenapa aku hari ini sial? Tapi sesudah sejam kemudian waktu dia dengar di radio bahwa tempat dia bekerja itu ambruk, hancur. Berapa ucapan syukurnya. Tuhan itu berbicara. Berapa banyak orang-orang yang akhir-akhir ini di Lion Air yang naik dari Jakarta 5 menit kemudian sudah jatuh di Pulau Seribu, di Laut Pulau Seribu. Berapa banyak orang yang kesaksian gara-gara lupa ini kartu untuk COVID punya sudah dites, tidak ada COVID itu baru boleh naik pesawat. Dia bilang sorry aku lupa. Dia tidak bisa masuk, akhirnya dia bingung cari, dia terlambat, dia nggak masuk. Kapal itu dia tidak naik di kapal itu. Tapi pada waktu 5 menit kemudian kapal itu mendarat, bukan mendarat, naik langsung 5 menit kemudian sudah sampai di sana. Bayangkan itu. Bukankah kejadian itu kelihatan buruk? Tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Tetapi karena itu dia diselamatkan. Ingat, Tuhan itu berusaha memakai cara untuk berbicara kepada kita. Apakah kita siap mendengar suaranya atau tidak? Atau kita ini hanya sudah ambil keputusan di sini, nggak mau lagi Tuhan bicara juga sudah nggak mau dengar. Ya, kita harus terbuka bahwa Tuhan, Engkaulah penuntunku. Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami ini untuk mengajar kami, menuntun kami. Ingat, Tuhan tahu bahaya di mana. Ya, Dia sudah kasih tahu kepada anak-anaknya. Saat ini, COVID ini, kita perlu sekali minta Tuhan. Kalau kita mau keluar, kadang-kadang kita perlu bertanya, Tuhan, supermarket mana yang kita pergi? Karena di daerah kita berapa hari yang lalu 5 Woolworth itu semuanya ada COVID di sana. Padahal sebelum ini tidak terjadi. Jadi kalau kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu. Nggak perlu keluar. Di makanan, di rumahmu, di kulkas masih banyak makanan. Jangan pergi beli-beli dulu. Nanti numpuk di frozennya. Ya, ayo mulai sekarang.
kita belajar seperti di doa Bapa kami, Tuhan berikan kami makanan kami yang secukupnya. Hari ini, karena zaman itu belum ada kulkas. Ya sekarang 1 bulan juga agak habis-habis itu makanan itu. Jadi doa aja mau dirubah ya. Tuhan berikan kami makanan bulan ini secukupnya. Amin. 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 Luar biasa. Oleh karena itu kita belajar untuk dituntun oleh Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Saya tidak panjangkan. Tetapi mari kita hari ini. Sebentar sebelum kita selesai, sesudah saya berdoa, Pak Budi akan memimpin satu pujian. Aku memuji kebesaran Tuhan. Kita perlu terus memuji kebesaran Tuhan. Ya, sesudah itu Pak Yanto akan doa berkat. Mari saat ini, saya ulangi lagi sekali lagi. Ya, Tuhan sedang berbicara melalui firman-Nya. Apakah kita lapar dan haus akan firman-Nya? Tuhan sedang berbicara ke dalam lubuk hati kita. Tuhan memakai orang lain untuk berbicara kepada kita. Tuhan memberikan vision, ya. Tuhan memberikan mimpi-mimpi, dan Tuhan bisa berbicara langsung dalam hidup kita. Dan Tuhan pun melalui semua kejadian di muka bumi ini sedang berbicara. Saya percaya COVID ini Tuhan sedang memperingati kita semua. Supaya jangan ada kesombongan. Jangan ada mengandalkan diri sendiri. Jangan rasa bahwa kita ini hebat. Ingat, dengan kuman yang kecil begini aja kita sudah terpapar, udah ketakutan, ya. Oleh karena itu jangan rasa hebat. Kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kita makin rendah hati dan lapar dan rindu akan suara kita. Kalau kita dulu, ya, kalau dulu kita telepon kekasih kita dulu, ya, kita rindu nggak waktu dengar suaranya di telepon zaman dulu, ya. 1 menit dulu, zaman dulu 1 menit itu $2. Kita kerja hanya $8 per jam, ya. Tapi 1 menit $2.10 habis. Ya, uang habis di telepon. Kenapa? Kalau rindu nggak ada masalah. Kalau itu suara orang-orang yang kita kasihi. Tapi kenapa kita tidak rindu akan suara Bapa kita? Dia selalu rindu berbicara kepada kita. Ya, kalau ingat loh, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan makin menangkap suaranya. Contohnya begini, ini ulangi lagi ya. Iya, karena saya dekat dengan Ibu Ruth, ya. Kita sudah lebih 40 tahun hidup di sama-sama di sini, ya. Jadi cara nyetir mobilnya aja dari jauh, saya sudah tahu ini Ibu Ruth sudah datang. Bukan tetangga dia. Kenapa? Dia kasih lampunya besar-besar, mau masuk ke garasi. Nah, kalau saya matikan lampu supaya jangan bikin tetangga ribut, benar nggak? Dia kasih suara besar bikin semua tetangga tahu bahwa dia sudah datang. Saya tahu. Dia langkah dari ruang kamar mau ke toilet, saya sudah tahu. Itu dia langkahnya. Kenapa? Karena apa? Karena kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, sudah pasti apa? Kita dengar suaranya. Kita aminkan? Siapa yang rindu dengar suara Tuhan? Na, 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 na.